Halo, ketemu saya dengan Najik di belajarkomputer1on1.com. Kali ini saya akan mengedit menggunakan CapCube hasil rekaman tutorial. Jadi full biasanya saya pakai Adobe Premiere atau Filmora. Kali ini saya akan menggunakan CapCube. Saya belum pernah menggunakan CapCube sebelumnya, cuma coba-coba aja. Untuk kali ini saya akan full ngedit pakai CapCube. Apakah CapCube ini bisa sesuai dengan ekspektasi saya? Ini video rekaman, jadi saya bikin tutorial CorelDRAW ini, jadi saya edit menggunakan CapCube. Soalnya ada yang pernah tanya apa CapCube ini bisa buat video YouTube. Video YouTube itu maksudnya video panjang ya. Yuk kita coba langsung. Jadi kita create new. Nah ini videonya ya, langsung kita drag. Jadi kalau CapCube ini nggak bisa audionya nggak bisa full ya, audionya nggak bisa multi track, dia harus satu track. Jadi di OBS nya Anda ngerekamnya nggak bisa dua ya, soalnya biasanya saya ngerekam dua itu di Premiere. Nah ini biasanya saya centang yang ini aja ya, biasanya saya centang dua atau tiga gini biar bisa lepas. Tapi kalau kita pakai CapCube ini ada satu yang aktif, kemudian yang aktif juga ini, yang kerekam cuman yang ini ya, 4 ini. Jadi channelnya cuman bisa satu. Kita dengerin. Halo, ketemu saya dengan Najik belajar. Nah ini kita mulai editing. Ini kita zoomnya kontrol scroll ya. Oke, kita kasih teks. Ini teks biasa ya. Saya pengennya kasih transisi opening gitu ya. Di sini openingnya mungkin pakai teks biasa seperti ini ya. Oh ya, ini udah termasuk opening ya. Halo, ketemu saya dengan Najik belajar komputer. Halo, ketemu saya dengan Najik belajar komputer. Yuk kita cari dulu. Nggak terlalu banyak tapi lumayan ya ini ya. Halo, ketemu saya dengan Najik belajar komputer. Halo, ketemu saya dengan Najik belajar komputer. Oke, saya mau pakai yang Halo, ketemu saya dengan Najik belajar komputer. Langsung aja di drag. Halo, ketemu saya dengan Najik belajar komputer 1on1.com. Kali ini kita akan belajar mengenai CorelDRAW. Kini saya kasih tulisan lagi. Ini saya rubah dulu ya, klik terusnya di sini ya. Nah ini saya taruh bawah, tinggal geser aja. Oke, tapi fontnya kok kurang bagus ya. Ini ada template. Belajar komputer 1on1.com. Kali ini kita akan belajar. Oke, tulisannya nggak seberapa suka. Ya, sukanya yang ini. Ini basic CorelDRAW.
distro ya. Ini saya cutnya pakai split, Ctrl B, kita tutup. Jadi kalau Anda buka pertama kali Corel Draw seperti ini saya pakainya 2021. Jadi kalau mungkin tampilannya beda, ini tracknya saya tinggiin, bisa enggak? Track tinggiin. Ini nggak bisa saya turunkan tracknya, nggak bisa dibesarin ya. Mungkin suaranya aja bisa ditinggi sedikit. Ada yang tetap mirip-mirip seperti ini ya. Kita new dokumen. Nah, pas kita bikin dokumen kita harus menentukan dulu nanti dokumen ini mau diapain. Maksudnya ukuran. Nah, ini mau saya zoom ya. Ya, tetap mirip-mirip seperti ini ya. Kita new dokumen. Nah, ini maunya saya zoom. Apakah bisa di zoom? Oh, bisa pakai keyframe. Ini yaitu mungkin posisinya juga cocoknya saya keyframe ya. Nah, pas kita bikin dokumen oh, ini pindah antar keyframe yang ini ya. Bikin dokumen kita harus menentukan dulu. Ini mungkin kurang besar, saya besarin biar lega ngelihatnya. Dulu nanti dokumen ini mau diapain, maksudnya ukuran. Nah, ini terlalu kecil suaranya ya, di sini kelihatan ya, di sini. Ini misalnya pakai, ini terlalu kecil, tasnya 4. Mungkin saya setting suara dari sini ya. Ukuran besar lainnya berhubung di tempat saya jadi pakai 9 dB. Di tempat saya cuma punya printer A4 ya, pakainya A4 ini ya. Kemudian kalau DPI nya ini saya normalkan lagi, saya kasih keyframe, kemudian reset. Nah, tuh, kok hilang keyframe nya. Oh, ternyata kalau yang ini reset keyframe nya hilang ya. Yaelah, memang pakai program baru ya. Ini keyframe. Bisa dilepas. Oh, tracknya ternyata bisa dilepas ya. Saat ini saya nggak ngelepas. Bikin dokumen kita harus menentukan dulu nanti. Dokumen ini mau diapain, maksudnya ukuran yang mau di print. Shortcutnya ini masih sama kalau kita pakai Filmora ya.
tapi agak aneh ini, kita potongnya ini kegeser. Ini misalnya pakai kertasnya A4 atau ukuran besar lainnya, berhubung di tempat saya cuma punya printer A4 ya, pakainya A4 ini ya. Kemudian kalau DPI nya ini, kalau emang dicetak ya kita pakai 300, tapi kalau memang nanti di web mungkin pakai 72 aja udah cukup. Kalau cetak ya harus 300. Kemudian ada preset macam-macam, biasanya nggak terlalu dipakai ya, nggak terlalu dipilih. Oke, ini oke. MYK ini saya kasih keyframe semuanya. Preset ini ternyata beda ya, jadi biasanya langsung di OK aja, nggak seperti saya bayangkan. Jadi semuanya dikasih keyframe, kemudian ini saya nolkan, jadi harus nggak ada tombol reset di sini ya. Ini saya nolkan lagi. Hubung ini pakai cetak, saya pakai yang CMYK. Hubung ini pakai loh. Oke aja. Hubung ini pakai cetak, saya pakai yang CMYK. Putih-putih gitu. Ini saya cut lagi. Ini ya putih-putih gitu. Nah di sini tampilannya macam-macam ya. Jadi yang paling atas ini namanya, di sini di sini tuh kak sensitif menu ya. Menu yang di atas ini kalau nggak biasa rasanya nggak enak, tapi shortcutnya ini masih sama kayak Filmora ya, jadi masih oke lah. Scroll juga. Jadi kalau anda geser-geser pakai alt, geser-geser ya, scroll. Kemudian kalau zoom pakai kontrol. Ini zoom ya. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak salah ngomongnya ya, tapi saya ingin besar-besarin sedikit. Di sini kurang, kalau di sini kurang nanti kita bisa nambah di sini ya. Nah ini mau saya besarkan, klik keyframe, besarin, geser. Oke. Oke, klik keyframe, geser dikit, kita klik keyframe, ini dinetralkan. Kanan ini warna ya, jadi nanti kalau kita ganti warna tinggal klik yang sebelah kanan di sini. Nah kemudian di sini ada objek. Ini nggak terlalu banyak ngedit ya. Mungkin ini saya potong. Di sini langsung drag and drop aja ya. Nah ini saya potong. Di sini langsung drag and drop aja ya. Kalau anda punya gambar, anda buka di Explorer seperti ini, kemudian anda tinggal drag ya. Saya ambil salah satu. Oke, sekian dulu, sampai ketemu. Sekian dulu, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini ya. Nah ternyata kalau kita pakai program baru, walaupun ini potensinya bagus ya,
cuman karena nggak biasa pakai jadi nggak seberapa menyenangkan ngedit. Tapi posisi-posisi kadang kayak ininya nggak ada ya, saya nggak pakai terlalu banyak efek aneh-aneh, hanya dipotong-potong aja, kasih tulisan di depan sudah. Sekarang kita ekspor. Jadi ekspornya pakai yang ini. Oke. Terus dan Oke deh, sampai ketemu di video saya selanjutnya.